Rahayu, para kadang kita kembali pada video lanjutan mengenai pembahasan jiwa. Video kali ini sudah memasuki episode yang ke-117 ya, dimana pada episode sebelumnya panjenengan diberikan gambaran bagaimana jiwa ini menuntun kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan ya. Namun kali ini terkadang saya juga ingin memberikan gambaran bagaimana saat kita hidup terlena di dalam merawat jiwa raga kita, maka ada kemungkinan bahwa kita akan dikuasai oleh jiwa-jiwa yang bukan murni, yang memang diperuntukkan untuk diri kita. Maka di dalam peristiwa tersebut akan muncul pula dorongan-dorongan, hasrat-hasrat yang bisa mempengaruhi perilaku hidup kita. Salah satunya terkadang pada saat kita dikuasai oleh jiwa yang mungkin bukan berasal dari diri kita sendiri, yang memang bukan direncanakan oleh Gusti, atau malah justru jiwa ini berasal dari sesuatu yang sangat gelap di sana ya. Salah satunya terkadang yaitu kita terlena, kita tidak sadar, kita didorong oleh jiwa yang hadir tanpa kita undang ini. Sebenarnya kita didorong untuk bersikap sombong ya. Jadi terkadang hidup kita juga bisa rusak pada saat kita tidak mampu memelihara. Maka seluruh perilaku kehidupan kita, seluruh tindakan kita ini akan selalu dipenuhi dengan hasrat-hasrat untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan orang lain, untuk menyalah-nyalakan orang lain. Nah, sehingga dampaknya terkadang hubungan kita dengan Gusti yang sebenarnya sudah sangat-sangat bersabar menunggu perbaikan, perubahan dari kita ini, malah justru kita malah berjalan melenceng dari jalan yang memang seharusnya. Terkadang kesombongan adalah salah satu kesalahan di dalam iman kita. Kesombongan adalah menurut beberapa penjelasan di dalam kitab tuntunan adalah bagian dari dosa itu sendiri ya. Tapi ini bagaimana tuntunan ini memberitahu kita, menggambarkan bahwa kesombongan ini sebaiknya dijauhi. Namun kadangkala kita tidak sadar hidup kita itu terbawa kepada arus kesombongan itu sendiri ya. Kadang kita pada saat tidak sadar seolah-olah kesombongan ini adalah kebenaran ya. Namun kalau kita telusuri bagaimana kersa dalam Gusti di dalam kehidupan kita ini, ternyata kesombongan ini malah justru menjadi bagian titik lemah kita di dalam iman. Jadi terkadang hasrat kita sombong, entah itu menyombongkan diri, entah apapun bentuknya, itu adalah dorongan jiwa pula. Sedangkan jiwa yang mendorong kita untuk berlaku atau bertindak sombong ini tentu saja bukan kehendak Gusti, namun kehendak Tuhan yang lain yang ingin merusak keimanan kita, yang ingin merusak kesetiaan kita di dalam iman ini ya. Jadi kesombongan ini kadangkala tampak begitu benar di dalam pikiran kita, namun ternyata kesombongan ini juga berdampak yang tidak baik. Sebab kita sudah dipahamkan bahwa kesombongan ini awal dari kejatuhan kita.
awal dari kita itu tidak memahami bagaimana iman itu sendiri. Ya. Pada saat hidup kita itu diberikan kemurahan dari Gusti, sehingga hidup kita itu mungkin bisa baik, mungkin bisa cukup secara materi, ya tentu saja kita harus bersyukur. Kita harus mensyukuri apapun itu, dan kita juga tidak boleh lupa di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin belum diberikan jatahnya, belum sampai pada saatnya mereka juga diberikan seperti kita. Namun kadangkala kita lupa diri, kita lalu terseret di dalam arus kesombongan itu, seolah-olah kesuksesan di dalam kehidupan kita itu hanya berasal dari perjuangan kita saja. Kita lupa bahwa kita itu hanya dititipi, kita itu hanya mendapatkan karena berkah kemurahan saja dari Gusti. Ya, kesombongan ini tentu saja akan bisa menyakiti orang lain, akan bisa membuat hubungan kita dengan sesama kita menjadi renggang. Hal inilah yang akhirnya membuat kehadiran kita, diri kita yang sombong ini tidak menjadi berkah yang baik, tetapi menjadi umpatan-umpatan yang sangat-sangat merusak di dalam kerohanian. Nah, jadi perkataan kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kendati pun kita merasa yang sedang kita jalani ini benar menurut kita, tapi kita juga tidak boleh bahwa ini menjadi pembenaran untuk menghakimi yang lainnya. Ya, kita tidak boleh selalu mengatakan bahwa yang sedang dilakukan atau yang sedang dialami atau kehidupan yang sedang dirasakan ini adalah sesuatu yang baik di dalam pencapaian hidupnya, sedangkan orang lain mungkin dikatakan bisa juga karena malas, bisa juga karena kurang beruntung. Nah, ini merendahkan, hal-hal yang sangat bisa menyakiti sesama kita ini. Akhirnya kita ini bukan menjadi umat Gusti, tetapi malah justru kita merusak hubungan kebersamaan, kita merusak pasduluran di dalam saudara penciptaan ini. Maka perkataan kalaupun kita sedang menganut tuntunan tertentu misalnya, ya, apapun itu, kita juga tidak boleh menyombongkan diri. Ya, kita juga tidak boleh mengaku-aku bahwa milikku yang benar, sedangkan milik orang lain itu salah. Ya. Ya. Nah, ini tindakan yang tidak baik. Ya, maka budi ini akan menuntun bagaimana kita harus bertindak. Kalaupun kita merasa peduli, bagaimana ada orang yang mungkin lupa atau melakukan kesalahan, ya tidak harus dibawa serta kesombongan diri kita ini. Ya. Maka kita akan dituntun oleh budi untuk menyentuh hatinya, untuk menjadi sadar kembali, lalu mengambil bagian dari pembaharuannya sendiri tanpa harus dipaksa. Jadi begitu perkataan, ya, ternyata jiwa ini bermacam-macam pula. Ya, salah satu dampak pada saat hidup kita dikuasai oleh sesuatu yang gelap atau jiwa yang sedang menguasai kita, sedang jiwa ini bukan memang sedang ditugasi untuk menjadi isi dari hidup kita,
maka kadangkala jiwa ini malah justru merusak hubungan kita dengan Gusti kita sendiri. Ya, mestinya kita menjadi orang yang sabar, mestinya kita menjadi orang yang santun, mestinya kita bisa menjadi seorang yang pemaaf, mestinya kita bisa menjadi seorang yang bisa membimbing atau ngesui yang lainnya. Tetapi malah jiwa ini memberikan kesombongan. Ya, jiwa ini menggiring kita untuk memegahkan diri sendiri dan merendahkan yang lainnya. Nah, terkadang apa yang saya sampaikan ini hanya bagian dari pengetahuan. Nah, bila mana apa yang saya sampaikan ini mungkin perlu, ya silahkan. Ini hanya bagian dari apa yang terjadi pada saat kita itu menyelami diri kita, menyelami spiritualitas kita. Kita menemukan bagaimana sebenarnya Gusti itu lewat budi kita yang ditanamkan semenjak lahir itu selalu menuntun kita pada perbuatan-perbuatan yang baik. Namun karena kita manusia, kadangkala kita tidak berdaya pula pada saat kita ini menjalani kehidupan, lalu ada kuasa yang jauh lebih daripada kita menguasai hidup kita, dan akhirnya justru kita terpuruk memiliki dorongan-dorongan yang menggambarkan bahwa diri kita ini menjadi seorang manusia yang seolah-olah tidak mengenali siapa Gustinya. Karena iman yang baik di dalam diri kita adalah penggambarannya saat kita itu di dalam kesehariannya itu membawa citra Gusti. Tentu saja Gusti bukan sosok, bukan figur, bukan sesuatu yang sombong. Ya, di dalam spiritualitas, di dalam pemahaman yang benar-benar hening, ya, Gusti yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing ini adalah Gusti yang benar-benar rendah hati, benar-benar sabar menunggu kesadaran kita, menunggu kepulangan kita. Ya. Oleh sebab itu terkadang saya hanya mengingatkan bagaimana kita ditugasi untuk merawat, memelihara, ya, jiwa ini. Maka lakukanlah itu supaya hidup kita itu selalu tersambung selaras dengan karso dalam Gusti. Demikian terkadang ini video yang membahas tentang bagaimana jiwa ini bisa mempengaruhi kita pada sikap-sikap yang sombong. Tentu saja kesombongan ini bukan tuntunan yang baik dari keagamaan kita masing-masing. Maka kita harus memahami ini dan kita syukuri bahwa segala sesuatunya Gusti selalu mengingatkan kita. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terkadang Rahayu.